Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di Berbagi Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan kembali video mengenai contoh soal latihan kasus SKB formasi bidan di part yang kelima. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, juga komen. Oke, kita mulai ke kasus yang pertama. Bidan Y dipanggil keluarga pasien ke rumah. Sesampainya di rumah, pasien didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesis umur 35 tahun, G4P3A0, usia kehamilan 38 minggu. Riwayat persalinan yang lalu normal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80. Nadi 80 kali per menit. HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DJJ 144 kali per menit. Tampak sakrum pada posisi antero-posterior di pulpa. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memutar bokong ke posisi lateral. B. Membawa pasien ke poned. C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih. D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan. E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Jawabannya adalah E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Jadi teman-teman, ini adalah persalinan dengan letak bayi sungsang ya. Nah, ini ada mempertahankan persalinan presentasi bokong yang fisiologis itu ditunjang oleh yang pertama bayinya tidak besar, kemudian ibunya multigrapida, riwayat persalinan normal. Jadi maksudnya multigrapida ini karena ibunya kan sudah beberapa kali persalinan sehingga jalan lahirnya itu kan sudah banyak dilewati, maksudnya sudah sering, sudah lebih dari 1 kali, jadi sudah tidak sulit seperti anak yang pertama. Tetapi riwayat persalinan yang lalu juga normal ya, maksudnya tidak operasi, kemudian kondisi pasiennya dalam batas normal. Jadi mungkin di dalam kasus ini ibunya normal, kemudian bayinya juga bagus, sehingga bidan di sini rencana asuhannya yaitu melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nyonya F umur 30 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas diantar oleh suaminya dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki udem. Tim poned bekerja cepat, 1 petugas mempertahankan jalan napas, 1 lagi memberikan MGSO4, 1 lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan pembukaan 9 cm, porsiotipis, ketuban utuh, penurunan kepala di Hodge 3, uban-uban kecil kiri depan, protein urin positif 3. Ya, tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memecahkan ketuban. B. Memeriksa refleks patella. C. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi. D. Merujuk pasien ke rumah sakit segera mungkin. Atau E. Menstabilkan pasien. Jawabannya adalah E. Menstabilkan pasien. Jadi tindakan utama pada kasus kegawat daruratan adalah menstabilkan pasien. Adalah proses untuk menjaga kondisi dan posisi penderita atau pasien agar tetap stabil selama pertolongan pertama. Sebelum pasien stabil, tindakan lain adalah sia-sia. Jadi pasiennya itu harus distabilkan baru kita melakukan pertolongan pertama. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nyonya P umur 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius,
TFU 32 cm, DJJ 136 kali per menit, dan teratur. Penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali 10 menit dalam 40 detik, porsionya tipis lunak, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, ubun-ubun kiri depan. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memeriksa tekanan darah menjelang persalinan. B. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. C. Melakukan periksa dalam 2 jam kemudian. D. Mengukur nadi setelah 4 jam. Atau M. Nilai kontraksi 1 jam lagi. Jawabannya adalah melakukan observasi DJJ per 30 menit. Jadi ini ada tabelnya ya teman-teman, penilaian dan intervensi pada kelas 1 fase aktif, yaitu mengukur tekanan darah setiap 4 jam, kemudian suhu setiap 2 jam, nadi setiap 30-60 menit, DJJ tiap 30 menit, kontraksi tiap 30 menit, pemeriksaan serviks setiap 4 jam, penurunan kepala setiap 4 jam, dan warna cairan amnios setiap 4 jam. Jadi kalau pembukaan serviks, penurunan kepala, dan warna cairan amnios itu sekaligus ya pada saat penilaian pembukaan serviks. Oke. Kasus yang selanjutnya, Nyonya T umur 29 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, bersama suami datang ke BPM dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis keluar darah lendir, ibu tampak gelisah dan kesakitan. Hasil pemeriksaan tensi darah 120/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 33 cm, DJJ 136 kali per menit dan teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali 10 menit lamanya 35 detik, porsio lunak, pembukaan 5 cm, ketuban utuh. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Beri dukungan. B. Motivasi berkemih sesering mungkin. C. Anjurkan jalan-jalan semampu ibu. D. Ajarkan teknik relaksasi. Dan E. Sarankan berbaring dalam posisi terlentang. Oke, untuk kasus ini jawabannya adalah ajarkan teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pengalaman persalinan. Melakukan teknik relaksasi fisik yang melepaskan atau merelaksasikan otot-otot membantu untuk mengurangi ketegangan fisik dan mengurangi rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan rasa aman dan kesejahteraan emosional yang akhirnya akan mengurangi kecemasan yang mengurangi kepekaan kita terhadap rasa sakit. Oke. Kasus yang selanjutnya, Nyonya N umur 20 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan mulas. Hasil anamnesis ketuban pecah 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 33 cm, letak lintang, DJJ 140 kali per menit, teratur, kontraksi 3 kali 10 menit, 35 detik, porsio tipis lunak, pembukaan 5 cm, dan ketuban negatif. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Monitor kontraksi dan DJJ. B. Pasang infus dan dipuasakan. C. Rawat pasien sebelum infartu. D. Nilai air ketuban dengan lakmus. Atau E. Lakukan rujukan. Jadi jawabannya adalah E. Lakukan rujukan. Rujukan kegawat daruratan adalah rujukan yang dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawat daruratan yang mendesak. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah risiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan. Dalam kasus ini, rujukan dilakukan karena letak lintang dan pasien bersalin ke BPM, sehingga harus dirujuk untuk dilakukan persalinan dengan tindakan di RS. Kemudian juga ini pembukaannya masih 5 cm ya, alangkah baiknya kita langsung
pasang infus lalu kita rujuk. Oke, juga ini udah fase aktif. Oke, sampai di sini dulu untuk video contoh soal yang part 5. Nantikan juga video yang selanjutnya atau yang part yang ke-6. Jangan lupa subscribe, like, juga komen. Terima kasih yang udah nonton dan juga yang udah koreksi, kemudian juga koreksi atas kelalaian atau kesalahan dalam video ini. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.